Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali kita bahas emiten yang kemarin ya diakuisisi oleh investor asal Korea. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya emitennya apa. Jadi emitennya adalah SGRO ya. Jadi SGRO ini diakuisisi oleh POSCO International, yaitu salah satu perusahaan yang cukup terkenal ya, berasal dari Korea Selatan. Dan kalau misalkan kita lihat si POSCO ini dia mengakuisisi melalui pabrik bajanya yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Akpa PT Ltd ya. Dimana dia ini mengakuisisi perusahaan milik Sampurna Group. Dimana Sampurna Group ini kan memiliki SGRO lewat Twinwood Family Holding Limited ini ya. Terus diakuisisi oleh POSCO International. Dan untuk saat ini kalau misalkan kita lihat background dari POSCO sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang energi ya, energi seperti gas alam, LNG, terus energi surya, angin, hidrogen dan sebagainya. Dan menurut saya salah satu diversifikasi bisnis ya untuk POSCO International ini mengambil SGRO seperti itu. Dan yang saya highlight ya di sini adalah si SGRO ini kan perusahaan diakuisisi oleh perusahaan asing ya, sebesar 60% pemegangan sahamnya seingat saya. Dan si POSCO ini wajib melakukan namanya tender offer. Nah, tender offernya di harga berapa? Kalau saya lihat dari nilai transaksinya, dia ini harusnya tender offernya itu di harga 7.903. Artinya apa? Artinya itu kalau kita bandingkan dengan harganya sekarang, sebenarnya itu masih ada spread kenaikan yang lumayan ya, mungkin di kisaran 6-8% kalau misalkan kita beli SGRO di harga sekarang. Nah, cuman story-nya SGRO ini dari SGRO ini bisa jadi ini seperti ANJT ya. ANJT kan sama-sama perusahaan sawit, di mana dia setelah diakuisisi dia akan melakukan tender offer ya, melakukan tender offer. Nah, setelah tender offer itu sahamnya bisa terbang. Meskipun tender offer ANJT ini agak mengecewakan ya, karena cuma 2 kali arah. Tapi menurut saya story saham yang melakukan tender offer wajib ini masih menarik ya, karena saya lihat SGRO ini potensi kedepannya tender offernya ini untuk kepemilikan masyarakat yang itu kemungkinan bisa menjadi sangat kering ya. Kenapa? Kalau kita lihat secara breakdown ya untuk holding composition-nya, itu jumlah individual investornya itu 5,4%. 5,4% ya. Terus selanjutnya untuk perusahaan itu 14,54%. Terus misalkan kalau kita lihat dari ownership breakdown-nya ya, ini general public-nya itu 33,5%, sementara private company-nya yang POSCO yaitu 65%. Cuman dari 33,5% ini sebenarnya untuk individual investornya itu 5,4%. Dan saya yakin untuk institusinya ya, atau institusi investornya, entah itu dari reksadana, perusahaan, asuransi, atau yayasan, dan lain-lain, itu pasti akan lepas lewat MTU ya, karena dia MTU-nya harga lumayan atas ya, karena SGRO kan udah lama harga bawah ya. Dan ketika ditawarin harga hampir 8.000, seharusnya investor institusinya harusnya lepas gitu ya. Dan number of shareholder-nya sendiri, SGRO ini terus mengalami penurunan. Ini kan sempat di bulan Mei kan 5.277 ya, sekarang 3.777. Cuman nggak tahu ya untuk bulan November ini apakah mengalami kenaikan, karena kemarin SGRO sempat naik lumayan tinggi ya. Dan saya lihat untuk SGRO ya untuk saat ini ya, ini perkembangan sahamnya yang terakhir itu di harga 7350. Jadi kalau misalkan dia mau MTU ya, MTU-nya dia kan harga 7.900 ya. Seharusnya jadi masih menarik ya, karena untuk ke harga 7.900 itu
split harganya masih lumayan tinggi. Ya, kita anggap aja sebagai bunga deposito ya. Di mana bunga depositonya ini nggak perlu kita bayar pajak 20%. Dan kalau kita lihat track record MTO ya, nah, ini kita lihat track record MTO. Ini ada contoh saham Link, jadi MTO itu nggak harus naik ya. Link ini dulu turun 50% setelah MTO-nya selesai. Ini ya, MTO-nya selesai tanggal 28 September. Nah, ini dia turun. Ya, dimulai Oktober ya. Ini kan 28 September kan ini udah akhir dari bulan September. Nah, di bulan Oktober dia langsung dibanting 50%. Terus ini juga ada SUPR. Nah, ini MTU juga ya. MTU-nya selesai tanggal 31 Desember. Kita lihat 31 Desember sahamnya sideways. Tapi setelah 2 bulan sahamnya naik ya. Naik lumayan tinggi untuk SUPR. Terus kita bisa lihat lagi untuk saham SMDM. SMDM ini tahun 2025 ya. Tender offernya selesai di 15 Januari. Nah, ini kalau kita lihat setelah tender offernya selesai, dia naik 528%. Terus ada lagi Bank Permata. Bank Permata pun juga sama. Dia setelah tender offernya selesai ya, tanggal 25 September. Nah, ini dia mengalami kenaikan sampai 183%, meskipun awalnya sempat mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Terus kita bisa lihat juga data ya, data ini juga naik 180% setelah tender offernya selesai. Terus kita lihat juga TB ya, ini TB masih data yang lama. Kita bisa lihat TB ini naik 225%, mungkin kalau sekarang bisa lebih ya, karena kemarin sempat arah terus untuk TB. Terus selanjutnya kita bisa lihat ANJT ya. ANJT kemarin setelah tender offer selesai, teman-teman bisa lihat dia itu 2 kali auto reject atas. Jadi ini adalah perusahaan yang melakukan MTO ya untuk terakhir yang kali saya bahas. ANJT ini 2 kali arah atau naik 50%. Nah, ini linknya juga yang tadi kita bahas. Ini contoh juga SMMT. Ini 2 contoh MTO yang gagal ya. Nah, apakah nanti SGRO ini MTO-nya berhasil atau gagal ya? Dalam artian kalau berhasil sahamnya setelah MTO naik, kalau gagal sahamnya setelah MTO-nya itu turun gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Dan terakhir, buat yang tertarik untuk menjadi klien Wastok Research, bisa hubungi aja ya di 0811 888 4657. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next episode. Dan terima kasih.